Maaf loh. Iya, nanti sampaikan aja. Sepertinya sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi, selamat siang menemani akhir pekan Anda, akhir pekan wargi semua. Kembali lagi Puskesmas Ciberem mempersembahkan Ngopi Yuk, ngobrol perihal ilmu yang update tentang kesehatan. Nah, seperti yang sudah dijanjikan beberapa pekan lalu ya Bu Yuni, bahwa podcast Stunting ini the series. Jadi ini adalah seri keduanya podcast kita. Dari yang perdana kemarin sama masih mengenai stunting wargi. Karena apa sih kita masih ngobrolin stunting? Seperti yang wargi ketahui, stunting ini merupakan salah satu permasalahan yang masih ada di Indonesia dan ini menjadi perhatian yang sangat besar bagi di antara pemerintah dan juga halayak ramai termasuk wargi dan juga kami di sini. Nah, untuk itu sembari mengisi waktu luang wargi semua, wargi bisa menyimak IG Live, Facebook Live dengan ilmu ya. Ngopinya kita ngopi ilmu. Jadi silahkan wargi sambil ngopi-ngopi di rumah barangkali ditemani dengan podcast atau obrolan kami dan bintang tamunya masih sama. Kita sapa dulu bintang tamu kita hari ini, Ibu Yuni Fianingsi SKM MKM. Kebetulan beliau berdinas di Dinas Kesehatan Kota Cimahi sebagai ahli nutrisionis, ahli gizi, dan yang perlu selalu kita banggakan yaitu beliau adalah nutrisionis teladan tingkat nasional. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih wargi. Langsung saja wargi, sesuai dengan tema kita pada IG Live hari ini yaitu optimalisasi HPK atau 1000 hari pertama kehidupan sebagai upaya untuk pencegahan stunting. Nah, Ibu Yuni, langsung saja nih. Iya. Nah, kan kemarin sudah banyaklah kita obrolin nih tentang stunting. Bisi, siapa tahu ada wargi di sini yang masih mengingat-ingat nih apa itu stunting nih. Bagaimana menurutmu? Iya. Makasih Bu Sapa. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Bu. Amin. Ya, baik, kita akan melanjutkan obrolan kita ya Bu Sapa yang waktu edisi pertama juga tentang stunting. Kita akan lebih dalam lagi, lebih kaitannya ke optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pertama nanti kita ini lagi ya Bu ya, takutnya lupa stunting itu apa ya Bu Syafaat ya. Stunting itu ya adalah suatu kondisi gagal tumbuh. Nah, jadi gagal tumbuh. Dan kalau istilahnya pertumbuhan itu kan ada yang naik. Nah ini gagal tumbuh yang terjadi karena akibat dari 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi masa lalunya Bu. Jadi gizi kronis. Jadi masalah gizi kronis atau masalah gizi lampaunya. Dulunya, ketika hamilnya, ketika ibu habis melahirkannya bagaimana menyusuinya, atau ketika memberikan makan mulai usia 6 bulan. Jadi kalau disimpulkan itu kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan yang ditandai dengan perawakannya pendek. Nah, pendeknya itu bisa dilihatnya setelah bayi atau balitanya itu usia 2 tahun Bu Syafa gitu. Jadi ini adalah masalah gizi kronis, gizi masa lalunya. Berarti tidak ujuk-ujuk begitu ya Bu ya. Kadang kan ibu-ibu sekarang takut gitu ya, lagi viral nih stunting. Duh, anak saya nggak mau makan nih seminggu ini, aduh pasti jadi stunting. Tidak ya ibu-ibu, jadi stunting ini terjadi karena masa lalunya, dulunya.
ketika remajanya juga nih makannya mungkin nggak bagus, nah terus juga ketika hamil dan lain. Jadi ini adalah ketika masa lalunya gitu Bu. Jadi nanti terlihatnya tuh ketika anak setelah usia 2 tahun. Nah, dari tadi Teh sudah disinggung-singgung ini 1000 HPK. Nah, apa sih itu 1000 HPK? Iya, baik ya ibu-ibu. 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini dimulai dari seorang ibu hamil. Konsepsi pembuahan itu dari awal sampai 9 bulan itu kalau di total 270 hari. Nah, 270 hari ini kan 1000. 270 harinya ketika hamil, lalu si ibu melahirkan. Sampai anak usia 2 tahun itu 730 hari. Jadi kalau di total 1000 hari pertama kehidupan. Itu kenapa disebut 1000 hari pertama kehidupan? Karena itu adalah masa emas. Golden age, periode emas yang memang masa yang paling penting, Bu. Yang tidak bisa tergantikan. Nanti aja diulang lagi. Gak bisa, itu gak bisa balik lagi. Dan itu tuh adalah masa emas ketika pertumbuhan, perkembangan kepada bayi dan balita itu berkembangnya pesat. Nah, perkembangan otak tuh cepet banget ketika usia 1000 hari pertama kehidupan itu. Termasuk kalau kita pengen tinggi optimal itu di situ gitu. Makanya disebut 1000 hari pertama kehidupan. Karena masa yang kalau dibilang tuh masa yang terbaik gitu Bu Syafan. Kalau HPK itu berarti dari kehamilan nih. Ya. Berarti dari ibu hamilnya dulu. Betul, ibu hamil itu apa sih yang perlu dioptimalkan nih ketika dari awal dulu nih dari kehamilannya seperti apa? Ya, baik. Nah, ini kan 1000 hari pertama kita potong dulu ya, Bu ya. 270 hari harus bagaimana? Nah, pertama ketika seorang ibu tahu hamil, sudah jelas dia harus tahu berarti saya punya tanggung jawab lebih tambahan. Tidak hanya ibunya, tapi ada calon bayi yang harus memang dipersiapkan gizinya. Dengan bagaimana? Ibu harus makan yang baik. Artinya beraneka ragam. Kan kadang ibu hamil tuh ada gangguan mual, betul, ya muntah, gak mau makan, banyak yang bau-bauan sensitif. Nah itu kan menjadi tantangan nih. Satu sisi saya harus makan bagus nih buat bayi saya, tapi satu sisi saya tuh mual gitu. Kalau makan tuh nggak enak gitu. Nah berarti ibu harus pintar-pintar pilih jenis makanan yang memang mengurangi mual muntah. Misalnya jangan banyakin yang kuah-kuah dulu. Kalau buat awal-awal kehamilan, bumbu yang terlalu merangsang, yang pedas atau mericanya tinggi itu jangan dulu. Nah, ketika awal hamil makan harus bagus. Upayakan 3 kali ya Bu ya minimal makannya. Selingannya 2 kali. Jenis makanannya ada lauknya hewani, ada nabati, ada sayur dan buah. Nah, kalau misalnya seorang ibu lagi nggak mau makan nasi, boleh ibu diganti karbohidrat lain. Saya bisanya kentang goreng. Boleh, nggak apa-apa. Jangan sampai kebutuhan karbohidratnya kurang. Saya lagi alergi nggak mau makan telur nih gitu, maunya tuh lebih crispy, ya boleh ikannya digoreng crispy. Yang penting jenis itu selalu ada. Nah sayur buah kan lagi mual ya, nggak mau yang sayurnya berkuah-kuah, boleh yang dicah atau misalnya kayak capcay atau misalnya brokoli yang direbus itu bisa ibu-ibu ya. Buah-buahan juga pilih yang ibu suka, pokoknya setiap kali makan ada. Nah itu baru dari aspek makanan. Selanjutnya ketika hamil harus bagaimana lagi? Ibu harus rajin periksa kehamilan. Ya. Nah, ini perlu. Nah, minimal itu adalah 6 kali sekarang Bu Syafa. Kan kita dulu 4 kali. Dulu 4 kali, sekarang sudah ditingkatkan lagi 6 kali karena ada beberapa pemeriksaan terkait laboratorium, harus periksa HB dulu ibu-ibu. Kalau pas awal hamil tuh cek dulu HB kita posisi di mana. Kalau HB kita kurang dari 11 berarti kita tergolong anemia ringan. Kalau lebih kurang lagi dari 9 tuh lebih anemianya sedang. Nah, dari situ minimal periksa kehamilan itu 6 kali. Boleh di bidan, boleh di dokter, mangga di puskesmas. Yang penting ibu bisa mengunjungi fasilitas kesehatan. Nah, setelah itu yang ketiga ada nanti tablet tambah darah. Ya, buat para ibu hamil, wayahna tablet tambah darah yang merah-merah itu kayak aduh itu biasa tapi itu manfaatnya luar biasa. Kenapa? Dengan kita menyiapkan dari sejak dini, dari hamil minum tablet tambah darah, itu nanti akan mencegah ketika ibu melahirkan itu perdarahan. Bayi lahir rendah, bayinya anemia. Terus juga untuk melengkapi kandungan zat besi dalam tubuh gitu Bu Syafa. Jadi minimal 3 itu dulu ya, makannya, periksa ke fasilitas kesehatan, ketiga adalah tablet tambah darah. Nah, itu ketika 270 hari atau
Baik. Tadi kan sudah disinggung tentang makanannya. Nah, banyak nih yang bertanya nih ke saya nih. Kalau susu gimana? Apakah itu wajib atau sunnah atau bagaimana ini? Bisa dijawab. Sunnah wajib gitu ya. Nah, susu. Kenapa? Nah, susu itu kan salah satu sumber makanan protein. Banyak yang ibu-ibu enaknya susu gitu. Karena apa, praktis ibu-ibu. Kalau minum susu teh kan langsung nyeduh, bikin blub gitu. Nah, enggak boleh kalau ibu-ibu memang tersedia susu dan bisa mengkonsumsinya dengan baik, artinya tubuh juga menerima, minum aja susu. Tapi kalau ada seorang ibu hamil ya atau balita atau apa tidak bisa minum susu seperti susu tambahannya ya, susu formula karena tubuhnya menolak atau tidak, ini jangan takut Bapak Ibu, karena protein itu banyak jenis di susu, bisa dari lauk hewani, bisa dari ikan ya, dari telur, boleh. Jadi bukan satu jenis gitu. Nah, apabila di trimester 1 nih yang sedang mual-mualnya ini, cara mungkin ada tips Ibu untuk mengurangi mual atau hiperemesis ya. Nah, ibu-ibu nih ada suatu kondisi yang disebut morning sickness ya, mual yang berlebihan, muntah berlebihan. Nah, biasanya itu banyak di pagi hari buat ibu hamil. Nah, ibu menyiasatinya jenis makanannya itu kurangi yang berkuah, Bu. Biasanya kalau yang kuah santan, kuah itu merangsang untuk mual. Terus tadi jenis bumbunya, Bu Syafaat, jangan yang terlalu banyak penyedap, bumbu yang terlalu tajam itu juga pedas, dikurangin. Yang ketiga, biasanya kalau buat yang awal muntah itu pilih yang lebih kering gitu. Jadi kering dulu, jadi tidak berkuah banyak, jenis makanannya boleh yang kering-kering. Dan yang keempat, porsinya aja Bu Syafaat, porsi kecil tapi sering. Gak apa-apa, saya harus udah makan 2 kali nih, udah gak kuat lagi. Gak apa-apa, ibu ulangi lagi 2 jam kemudian. Karena buat ibu hamil itu tantangannya memang ada mual muntah itu. Kalau dulu saya biasa menyiasatinya porsi kecil tapi sering. Yang penting ada cemilan masuk. Saya nggak bisa makan yang ini gitu bersantan. Saya ganti jenis yang lain gitu. Jadi apapun yang ibu suka masuk. Yang penting makanan itu aman, sehat ya. Gitu. Nah, kalau untuk TTD nih, kalau dia merasa ibu, kan kadang-kadang ada nih ibu hamil yang merasa saya mah sehat nih, bugar gitu, malas minum TTD. Kira-kira apa sih yang akibat apabila kita tidak minum TTD? Ya, TTD itu adalah tablet tambah darah ya ibu-ibu ya. Kalau ada yang TTD tablet tambah darah itu kalau di puskesmas atau di bidan tuh warnanya merah-merah. Nah, itu minimal ketika hamil itu 90 tablet. Itu minimal. Harus habis. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi setiap hari. Kenapa? Tidak hanya untuk yang anemia, ibu-ibu. Iya, karena kalau yang untuk anemia, tablet tambah darahnya beda dosisnya, Bu Syafa. Karena dia kan kurang. Berarti kebutuhan zat besinya lebih tinggi. Tapi kalau buat ibu-ibu yang tidak anemia, terus lagi hamil, perlu nggak? Perlu banget. Karena zat besi yang di dalam tablet tambah darah itu penting sekali buat ibu-ibu untuk menjaga kondisi ibu, untuk mencegah nanti anemia, perdarahan nantinya, buat bayinya biar tidak anemia juga. Jadi memang harus ya diminum wayahna gitu ibu-ibu. Itu adalah salah satu suplemen yang memang harus diminum oleh ibu hamil yang dari pemerintah itu ya gratis ya Ibu Syafaat. Nah, kalau sayuran-sayuran nih, tadi sudah disebutkan sayuran-sayuran untuk ibu hamil. Kira-kira ada nggak sih sayuran-sayuran tertentu yang nilainya lebih bagus atau lebih lebih disarankan ketika hamil? Ya, baik. Nah, untuk sayuran sebetulnya sayuran apapun boleh ya ibu-ibu. Kalau saya maunya wortel, saya maunya kembang kol boleh. Tapi kalau untuk sayuran hijau itu lebih tinggi lagi zat besinya. Mangga, mau bayam, daun singkong, daun katuk, daun kelor itu boleh ibu ya. Jadi dia itu jenis sayurannya selain banyak mengandung vitamin, dia tinggi zat besi. Nah itu, mangga kalau misalnya bisa tubuhnya menerima, mangga dimasaklah sayuran hijau itu. Kalau misalnya ini Bu, ada yang mual sekali dan akhirnya makan sayurnya itu dari Bu ya? Kan sekarang sudah banyak olahan-olahan nih sayur kering. Apakah akan sama sayur kering dengan sayur yang fresh? Ya, ini perbedaan di gizinya. Nah,
Insya Allah sih Bu ya, untuk sayuran pernah nih waktu itu juga daun kelor dikeringkan. Nah itu bagaimana nilai gizinya dengan saya makan yang segar dengan yang kering ya gitu. Apakah Kapsul, dengan dalam bentuk kapsul ya? kapsul. Boleh saja Bu, tapi titip ketika Ibu mengkonsumsi misalnya lebih ke yang instan ya, yang sudah dikeringkan, hati-hati kemasannya, yang produksinya siapa ya, udah terdaftar di BPOM atau belum, karena kan kita harus betul-betul yang aman ya. Nah, tapi kalau untuk gizinya bagaimana yang setelah dikeringkan sayuran? Insya Allah Bu, tetap ada nilai gizinya. Hanya memang kita harus hati-hati ketika produksi yang sayuran kering itu kan juga tidak boleh terlalu panas atau pokoknya harus betul-betul memperhatikan proses pengolahannya. Tapi kalau dilihat kemarin pernah diuji ya kayak bubuk daun kelor, insya Allah Bu nilai gizinya juga masih sama, masih bagus seperti sayuran segar. Ya ibu-ibu mungkin yang sedang hamil sudah mulai berpikir apa nih kira-kira yang akan lebih dikonsumsi sering untuk menambah zat besi yang pertama ya, betul. Zat besi supaya terhindar dari anemia. Nah, selain TTD juga harus dihabiskan. Nah, tadi kita sudah ngobrolin tentang 270 hari yang awal. Betul. Nah, lalu yang segmen yang kedua nih. Masa yang keduanya itu masa yang kedua tadi 1000 udah dipotong 270 hari ya, berarti tinggal 730 hari. Itu dari mana mulainya? Ketika Ibu melahirkan. Melahirkan kan Ibu udah 9 bulan melahirkan. Nah, awali pertama dengan IMD. Siapa? Apa itu IMD? Nah, IMD itu adalah suatu proses atau kepanjangannya itu inisiasi menyusu dini. Menyusu dini. Bukan menyusui ya ibu-ibu. Nah, kita sering keliru ya Bu ya. Sekarang sudah diluruskan oleh Bu ini. IMD itu inisiasi menyusu dini. Nah, itu teh seperti apa prosesnya? Ya, jadi ketika ibu melahirkan ya bayinya, itu si bayi itu langsung tidak dimandikan dulu, hanya dilap sebentar. Setelah proses persalinan itu langsung ditempelkan di dada ibu, Bu Syafaat. Nanti dibantu dengan tenaga medis dan keluarga untuk pendampingan. Si bayi ditempel di dada ibu mencari puting ibu. Nah, dalam tujuan untuk nanti merangsang produksi ASI ya, untuk keluar lebih cepat. Terus jadi bayinya yang mencari mencari puting ibunya. Nah, itu adalah inisiasi menyusu dini. Terus manfaatnya juga banyak. Kehangatan. Bayi biar tidak stres, karena habis lahir teh nangis ya gitu. Itu menghangatkan. Terus buat ibu juga sama, ibu kan jadi mengurangi stres, tenang. Terus juga ibu kan lagi mengeluarkan ini ya darah ya. Nah, itu juga bisa lebih cepat berhenti. Itu bagus banget tuh IMD ya. Nah, setelah IMD berhasil ibu-ibu ya, itu kurang lebih 30 sampai 60 menit. Nah, apa sih yang didapatkan dari IMD? Ya, kan susu belum keluar nih Bu. Kalau kata saya ASI itu belum keluar. Nah, apa sih yang kenapa IMD itu penting gitu? Iya. Toh nanti juga diasihi. Gitu. Ya, kan itu untuk proses awal bahwa produksi ASI itu biar terangsang, cepat gitu. Jadi dengan adanya mulut bayi ya masuk ke puting ibunya, itu kan merangsang untuk produksi ASI untuk keluar, menghisap, betul. Nah, di situ juga ada tadi ya faktor psikologisnya, kenyamanan, ketenangan buat bayi. Nah, nantinya itu akan berlanjut ke proses bisa menyusui. Itu tidak ada yang keluar dari puting ibu. Nah, tergantung. Biasanya ada para ibu yang memang sudah di hari pertama sudah bagus nih, sudah keluar, ada yang berupa bening-bening gitu ya. Ada yang memang belum ada, tapi kan si bayi lagi melatih nih untuk menghisap. Itu juga nanti akan sendirinya tuh nanti keluar gitu. Saya pernah mendengar mitos nih Bu. Jadi yang keluar pertama dari susu ibu, air susu ibu itu harus dibuang katanya. Nah, ini bagaimana ini menurut? Nah, ini bagus ya ibu-ibu ya. Apapun ketika ibu habis melahirkan, yang pertama keluar itu jangan dibuang dulu ibu-ibu ya. Apalagi itu tuh nanti ketika hari kedua, ketiga, ibu akan keluar yang namanya kolostrum. Nah, biasanya dia berwarna kuning ya, keemasan. Kenapa? Itu adalah pertama kalinya yang keluar sebelum nanti ASI ibu banyak, itu mengandung zat antibody. Iya, terus dia tinggi vitamin A juga. Ada vitamin A. Banyak, bagus banget. Itu tuh untuk daya tahan. Jadi biar bayi ibu tuh kuat kekebalannya, salah satunya dengan di kolostrum. Jadi jangan dibuang dulu. Jadi itu justru bagus. Bagus. Karena pernah mendengar juga katanya itu teh kotoran gitu. Tidak, insya Allah ya kalau yang sudah proses melahirkan itu ASI itu memang akan sudah dipersiapkan dengan ini. Nah, itu yang keluar itu udah berupa nutrisi. Jangan dibuang ya Bu ya. Nah,
kadang-kadang ada yang bertanya juga nih, saya ini lahirannya sesar. Jadi boro-boro duduk ya. Nah itu ada beberapa hari baru si Dede bisa bertemu dengan ibunya. Itu bagaimana? Apakah masih disebut IMD atau bagaimana? Ya, baik. Nah, ini untuk yang kalau tadi kan ibu yang melahirkan normal mah langsung ya, tidak terlalu banyak masalah ya, artinya mudah gitu. Tapi untuk ibu yang sesar, nah ini perlu ibu komunikasikan dengan dokternya. Apakah memungkinkan dengan IMD juga, karena ada beberapa juga meskipun ibunya sesar masih bisa Bu Syafa, tapi ya itu gak bisa ibu teh gimana ibu ya, harus dengan kondisikan dengan dokternya, karena kan kalau sesar itu kan dari perut ke bawah ya, kalau IMD sebetulnya di bagian atas, karena mungkin banyak kok yang bisa juga, tapi kalau menurut kata dokter Bu ini kondisi ibu tidak memungkinkan ya mangga dibahas lagi, tapi nanti ketika sudah proses SC cepat-cepat bayinya langsung disusui. Nah, apakah kalau sudah lewat nih sehari, apakah masih disebut IMD atau enggak nih? Sebetulnya kalau secara teorinya tidak, karena kalau IMD itu adalah proses langsung dari melahirkan langsung ditempelkan di dada ibu. Kalau baru besoknya itu bukan IMD, tapi menyusui aja. Tapi tetap jangan dibuang. Iya, jangan dibuang. Yang keluar pertama kali. Betul. Tidak dibuang. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrolnya nih, Bu, ternyata sudah ada wargi yang ingin bertanya. Baik. Saya ingin menyapa dulu. Siap. Selamat siang Ibu Neng Karlina. Assalamualaikum. Ibu izin bertanya, apakah Ibu hamil aman untuk berpuasa, terutama di trimester pertama? Bagi dong tipsnya untuk Ibu hamil yang ingin berpuasa. Terima kasih Bu Neng untuk pertanyaannya. Wah, cocok sekali karena kurang lebih 10 hari ke depan kita akan menjalankan puasa. Bagaimana jawaban Ibu? Ya. Terima kasih Bu Neng dari RW 30. Selamat siang Bu Neng, makasih pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan ini bagus sekali ya karena kita akan sebentar lagi menjelang bulan Ramadan. Ada ibu hamil nih yang kondisinya memang hamil trimester 1. Boleh tidak untuk berpuasa? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Banyak ibu hamil yang sudah mencoba, artinya begini Bu, makan itu kan 3 kali ya. Nah, kita berpuasa mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Otomatis kan harus di waktu itu tidak bisa makan. Banyak Bu, ibu hamil, dia tidak ada terlalu masalah, istilahnya tidak ada mual muntah yang berlebihan, tidak ada istilahnya juga sakit atau apapun, terus bisa puasa Bu. Tapi dengan tadi jeda makannya itu dipindah ke malam. Jadi kalau dulu kan kita makan itu terakhir misalnya jam 7 malam nih sampai subuh nggak makan lagi. Kita rubah dulu frekuensinya. Jadi makannya dari pas buka, nanti makan lagi jam 10 atau jam 11 malam, satu lagi ketika sahur. Jadi insya Allah nutrisi, tetap 3 kali. Iya, insya Allah nutrisinya akan tetap terpenuhi. Tapi misalnya Bu, jam 10 mas saya nggak bisa makan, ada waktunya tidur. Berarti ketika porsi bukanya harus lebih banyak, lebih padat. Sama nanti ketika sahur. Jadi diakalinnya itu di waktu yang pas buka sampai ke sahur bisa, dan alhamdulillah juga tidak masalah, si bayi tetap berkembang, berat badannya naik, ibunya juga naik, tapi itu juga tetap nanti dikomunikasikan. Kalau ternyata ibunya ada permasalahan misalnya dengan anemia berat nih, atau misalnya ibunya tuh betul-betul lagi kondisi sakit, lagi hamilnya, itu ya tidak boleh dipaksakan ya, nanti dikonsulkan karena takutnya nutrisi gizinya justru malah kurang. Tapi kalau ibunya tidak ada masalah, bisa dengan tadi tips tadi. Ya. Baik. Berarti sudah jelas ya benarnya bagi ibu hamil dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin harus di bawah pengawasan tenaga medis ya Bu ya. Bisa bidan, bisa dokter ya Bu ya. Tapi untuk ibu hamil yang normal, yang kondisinya fit, mangga masih bisa sehat dengan pola makan yang sedikit dirubah. Begitu, terima kasih Ibu Neng Karlina. Terima kasih jawabannya Ibu Yuni. Dan ternyata masih ada lagi yang bertanya. Siap. Alhamdulillah. Selamat siang, Assalamualaikum. Ibu Safa mau bertanya, kalau misalkan ibu hamil tidak meminum tablet tambah darah dengan alasan karena mual, apakah ada efek samping yang membahayakan untuk ibu dan bayinya? Terima kasih. Mangga silahkan dijawab. Iya. Ini bagus juga ya pertanyaannya terkait tadi ibu hamil, tablet tambah darah. Gimana kalau ibu hamil nggak diminum tuh tablet tambah darahnya dengan alasan mual? Apakah ada efek samping atau bagaimana di kedepannya? Baik ibu-ibu. Bu, waktu kita hamil itu kan ada 2 nih.
satu buat ibunya, satu buat calon janinnya. Makanya kenapa ditambah tablet, tambah darah, itu karena butuh ekstra. Kita aja yang tidak hamil tuh kadang kekurangan zat besi, apalagi yang lagi hamil, disedot buat dedenya, buat ibunya juga. Nah, jadi memang alangkah lebih baiknya memang tetap diminum. Nah, tapi ada kondisinya nih. Kalau minum TTD teh suka mual, pusing. Nah, ibu antisipasinya minumnya itu ketika mau tidur. Oh, mau tidur. Ya, satu mau tidur, yang kedua tidak boleh perut kosong, artinya makan dulu lah, jangan ada yang sampai perut kosong baru minum TTD gitu, minimal kue atau makan gitu ya. Lalu yang ketiga, ketika minum tablet tambah darahnya itu, minumnya itu disarankan yang air buah gitu atau sari buah. Itu. Nah, itu C itu akan menyerap zat besinya lebih baik dan biasanya juga mengurangi mual. Nah, biasanya saya suka akalinnya mau tidur ibu-ibu minum TTD-nya. Kalau pagi memang itu ada mualnya, tapi kita harus lihat manfaatnya yang lebih baik gitu. Karena dari makan saja, saya nggak mau minum tablet tambah darah, maunya mau sayuran aja, itu tubuh kadang belum terpenuhi. Makanya ditambahkan tablet tambah darah itu untuk melengkapi. Kalau tidak diminum kan gimana ya, dapat dari mana lagi gitu sih Bu Syafa. Jadi kalau bisa harusnya kudu namanya gitu diminum. Wajib ibu, demi ya bu ya. Kadang-kadang kita lupa kalau di dalam perut kita teh ada yang perlu kita berikan nafkah ya bu ya. Bisa dibilang gitu ya, kewajiban kita untuk sudah memberikan konsumsi zat besi. Nah tadi sudah kalau cair sari buah nih, mungkin ada tips tertentu atau yang dianjurkan oleh ibu, sari buah apa sih yang bisa mengurangi mual dan juga enak tentunya? Ya, sebetulnya buah apa saja bagus karena pada buah itu kan mengandung vitamin dan mineral ya. Jadi kalau ibu cocoknya jeruk, boleh air jeruk atau jus juga boleh. Atau misalnya buah segar, saya tidak sempat ngejus nih bikin sari buah, mau buah langsung, boleh minumnya air putih tablet tambah darahnya. Ya, jadi itu bisa membantu penyerapan zat besi ibu lebih baik dan sedikit mengurangi mual. Kalau dengan kopi atau teh bagaimana? Wah, nah ini kebalikannya. Kalau tadi minum tablet tambah darah harus air putih dibarengin dengan vitamin C, saya sari buah, buah-buahan. Justru kalau ada kopi, ada teh, itu tuh musuhnya ibu-ibu. Oh, itu musuhnya. Musuhnya. Jadi kalau ibu minum TTD, airnya teh tawar gitu atau teh manis atau kopi. Bu, itu teh kayak berantem. Kenapa? Karena si zat besi yang di tablet tambah darah ditahan sama si zat yang ada di teh itu, pitat dan kopi ya, kafein. Dia nggak mau masuk ke tubuh dengan menyerap lebih maksimal. Jadi kalau bisa, bukan ini harus ya Bu ya, ada jeda. Boleh Ibu minum teh, tapi jangan dekat minum TTD. Nanti aja 2 jam kemudian. Ternyata saya baru tahu ini Bu ya. Minum TTD itu jangan berbarengan dengan minum teh, apalagi kopi. Susu juga. Oh, susu. Padahal susunya bagus ya, Bu, karena di susu itu kan banyak kalsium ya. Nah, itu salah satu kalsium juga bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi, susunya bedain Bu waktunya dengan minum tablet tambah darah. Oh, berarti perlu jeda ya, Bu ya. Ternyata minuman yang biasanya sehat nih, ternyata kurang bijaksana kalau dikonsumsi bersamaan dengan tablet tambah darah. Jadi tadi ya sudah dijelaskan, usahakan diberikan jeda untuk tablet tambah darah dengan teh, kopi, dan juga susu. Oke, kalau sari buah bagus tadi ya, semua buah bagus. Kalau jus jeruk itu yang rada asam nggak apa-apa? Boleh, tidak masalah selama jeruknya kan murni ya. Kalau asam pada jeruk itu kan sebenarnya murni, alami, tidak masalah. Selama memang perut kita tidak ada masalah, tidak ada asam lambung yang berlebih gitu. Ibu ada yang bertanya juga nih Bu, kalau Ibu hamil nih, terus untuk trimester yang sudah trimester 3 gitu, suka sama dokter sudah di USG nih Bu. Nah, berat badannya tuh masih kurang katanya, perlu PR. Nah, itu bagaimana? Ya, nah bagus ya ibu-ibu ya. Jadi ibu sudah mengontrol nih kesehatannya dengan melihat kondisi bayinya, dilihat dari perkembangan berat badan. Ada seorang ibu lagi periksa, Bu, berat badan bayinya masih kurang, kelihatan nih di USG. Nah, itu bagaimana? Nah, berarti ibu harus ekstra lagi makanannya. Apapun yang ibu makan dengan bagus, memenuhi kebutuhan gizi kita, itu insya Allah Bu akan menghasilkan
nutrisi yang baik untuk bayi. Berarti kalau berat badan bayi ibu kurang, itu ibu harus ekstra lagi. Wayahna yang tadi makannya 3 kali, tambahkanlah 1 lebih banyak. Karena emang ibu hamil porsinya lebih banyak dari biasa. Kalau kita kan 3 kali ya Bu Syafaat ya. Kalau ibu hamil itu bisa 4. Atau ada si ibu hamil, Bu, saya emang nggak bisa makan 4 kali, kebanyakan 3. Boleh 3, tapi porsinya lebih banyak. Berarti kalau ibu berat badannya kurang, dedeknya, wayahna harus ekstra lagi. Paksakan makan buah-buahannya, nasinya, cemilannya gitu. Sampai si berat badan bayi itu menuju ke normal. Itu masih bisa, ibu-ibu jangan panik kalau ketika trimester 3 masih kurang, itu masih bisa. Bahkan ketika trimester 3 itu lebih cepat lagi. Kadang kita baru seminggu, kemarin berat bayi baru 1.500, itu bisa naik cepat langsung 1.800. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, yang penting ibu nutrisinya terpenuhi. Nah, kalau tadi berat badannya masih banyak yang harus dikejar. Kalau ada di trimester akhir yang bayinya sudah terlalu besar. Nah, ini bagaimana untuk konsumsi gizi? Iya. Nah, kalau bayinya ternyata lebih besar nih dari yang istilahnya kan kita kalau normalnya kan di atas 2,5 itu sudah disebut bayi normal ya. Kalau minimal kita kan di 3 kilo. Ternyata USG-nya lebih dari 3 kilo nih, bagaimana? Sebetulnya dampaknya sih pertama nanti kasihan ketika ibu nanti melahirkan dengan posisi bayi besar ya. Tapi kalau terus karena bayinya udah gede, akhirnya si ibu nggak makan, nggak juga. Jadi tetap saja ibu-ibu makan seperti biasa, gizi seimbang, hanya nanti dikurangin lebih ke jenis-jenisnya, lebih kurangin lemaknya, gorengannya gitu ya. Jadi pilih yang rebusan gitu. Sebenarnya sih kita harus berupaya, yang penting itu nutrisi bayinya itu tercukupi, ibunya juga cukupi. Karena bayinya udah gede, akhirnya ibu nggak makan, ya nggak juga. Soalnya ibu kan butuh nanti nutrisi untuk persiapan melahirkan. Untuk menyiapkan produksi ASI kan juga butuh nutrisi. Ya, nah, gitu ya ibu-ibu ya. Berarti lebih ke pemilihan jenis makanan. Karena ada yang ibu hamil, maaf nih, makannya teh gorengan terus ya, makanan pabrikan itu maksudnya gini yang lemaknya tinggi gitu ya, yang nggak kerasa keripik itu kan kalorinya tinggi, akhirnya kan berat badan ibu naik, bayinya juga. Nah, itu harus hati-hati dalam pemilihan jenisnya. Nah, tadi setelah periode melahirkan sampai melahirkan itu dilanjutkan apa? Oke, ya tadi sudah IMD ya Bu ya, melahirkan, IMD inisiasi menyusui dini. Lanjut ibu ke menyusui. Nah, menyusui langsung ya Bu ya, karena berapa menyusui itu waktunya? Itu semaunya bayi Bu. Ya, jadi artinya tidak ada batasan waktu, tapi minimal per 2 jam ibu harus susui bayinya. Nah, disarankan lebih baik itu memang ketika kalau ibu ASINya bagus, banyak, ya, mendukung ya Bu ya lingkungannya, berikan ASI ibu sampai 6 bulan itu secara eksklusif. Artinya tidak ada tambahan apapun termasuk air minum, ya, air madu atau apa itu jangan dulu, atau makanan jangan dulu. Jadi ketika lahir sampai 6 bulan cukup ASI saja. Kenapa? Karena ASI itu memenuhi gizi 100% ketika 0 sampai 6 bulan. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, kalau ASI saja anak saya cukup nggak? Insya Allah cukup. Selama ibunya makannya bagus juga, ASINya produksinya banyak, lancar gitu ya ASINya. Nah itu teruskanlah ASI sampai 6 bulan. Baru setelah mulai 6 bulan, anak sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI ya ibu-ibu ya. Nah ibu tuh kalau ngasih makan teh, waktu yang terbaik itu adalah 6 bulan. Jangan sampai kita sebelum 6 bulan, pengen lebih cepat biar lebih bagus. Hati-hati, karena kondisi lambung bayi itu belum siap. Dianggap siap itu ketika mulai usia 6 bulan. Kalau di mulut mungkin kadang bayi kayak pengen makan ya gitu ya. Nah, tapi tanda kesiapan itu bukan hanya dilihat dari mulut, tapi di lambungnya ibu-ibu. Jadi sarannya tetap 6 bulan. Teruskan makanan pendamping ASI, 6 bulan harus bagaimana, 9 bulan, 1 tahun, sampai dengan usia 2 tahun. Nah, ketika 2 tahun ini, ketika 2 tahun makanan ini, selain itu rajin ke posyandu. Bu Ibu. Ya, kan ditimbangnya balita nate. Jadi nanti dilihat kenaikannya. Lahir misalnya 3 kilo. Dari lahir ke 1 bulan harus berapa standarnya? Itu minimal 800 gram. Anak saya lahirnya 3 kilo, sekarang 39, berarti ibu bagus. ASI ibu mencukupi. Nah, nanti ketika 6 bulan nih, sampai dengan ke 7 bulan harus berapa naiknya? Itu ada, biasanya naiknya sekitar berapa gram. 1 tahun ke 12 bulan, ke 13 bulan naiknya biasanya 200 gram. Nah, itu harus dengan cara
timbang, dipantau. Lalu yang lainnya lagi imunisasi. Imunisasi jangan lupa, imunisasi kan sudah ada jadwalnya. Imunisasi dasar, ada lanjutan. Ibu-ibu harus ini punya bukunya tuh dicek. Oh, anak saya 4 bulan waktunya imunisasi apa? DPT, 9 bulan campak. Nah, setelah imunisasi bagus, ditimbang juga bagus, lanjutkan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun. Nanti sudah selesai nih, selesai 1000 hari pertama kehidupan. Nah, setelah anak usia pas 2 tahun itu adalah masa si 1000 hari pertama kehidupannya selesai. Nah, itu bisa dilihat nanti ibu-ibu. Setelah 2 tahun anak kita bagus tidak pertumbuhannya. Stunting atau anak perawakannya pendek atau masalah gizi kronis tadi bisa dilihatnya setelah 2 tahun. Gak bisa kalau baru 6 bulan bayinya anak saya stunting enggak, belum bisa. Biasa dilihat setelah 2 tahun. Hasil kita, perjuangan kita nih dari hamil, ibunya terus melahirkan, bagaimana ngasih ASI, makanya itu nanti rapotnya tuh bukan rapot ya, kelihatannya itu nanti di 2 tahun. Baik, terima kasih Bu Yuni, penjelasannya sudah sangat jelas. Terima kasih juga Wargi yang sudah mau bertanya. Insya Allah nanti akan ada apresiasi dari kami bagi Wargi yang tadi sudah bertanya. Nanti akan kami DM untuk dikirimkan apresiasi dari kami. Jadi jangan lupa kalau nanti ada mau pilih lagi, mangga Wargi jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan pertanyaan. Ibu Yuni sebelum ditutup acara hari ini, mungkin bisa satu closing untuk pesan-pesan untuk Ibu Wargi di rumah. Ya, baik ibu-ibu, karena sudah siang ya, tidak terasa ngobrolnya tuh ya. Betul. Kayak ngobrol santai, tapi kita bisa kemana-mana ya, bisa oh ini tahapan-tahapannya. Nah, untuk closing statementnya ya ibu-ibu ya, yuk kita cegah stunting dari sejak dini itu dengan optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan. Dari ibunya hamil sampai dengan anak usia 2 tahun. Nah, itu yang disebut masa emas golden age atau periode emas ya. Nah, karena di situ adalah masa yang paling terbaik untuk menambah berat badan tinggi dengan optimal ya. Jadi cegah stunting dengan 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih Ibu Yuni atas ilmunya hari ini. Baik Wargi, Ngopi Yuk kali ini kami cukupkan sekian. Jangan lupa untuk edisi-edisi berikutnya insya Allah akan dengan tema yang tidak kalah menarik dan dengan bintang tamu atau narasumber yang juga tidak kalah menarik. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngopi. Sedikit. Ya, sudah selesai. Nanti materi selanjutnya bisa. Bulan puasa. Bisa. Sahur sehat. Menu-menu sahur sehat. Serat tinggi itu bisa. Lebih ke